10 tahun, bukan waktu yang sebentar untuk membangun sebuah istana dari rasa percaya. Namaku Pratama, dan bagiku, kebahagiaan itu sederhana. Melihat Senja, putri sulungku, tertawa sambil memelukku setiap kali aku pulang kerja. Senja adalah segalanya. Dia lahir saat aku berada di titik terendah ekonomiku. Dia adalah alasan aku bekerja 14 jam sehari. Alasan aku rela menahan lapar hanya agar dia bisa les musik dan memakai baju terbaik. Semua orang bilang Senja adalah copy-paste dariku. Meskipun secara fisik, dia lebih banyak mewarisi mata indah ibunya, Maya, wanita yang kucintai sejak masa kuliah. Namun, semua kebahagiaan itu runtuh, tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Malam itu aku menyiapkan kejutan, sebuah makan malam romantis di rumah. Tapi bukan hanya itu, aku juga membawa sebuah kit tes kesehatan genetik premium yang sedang tren. Niatku sederhana, bahkan mungkin terdengar konyol. Aku ingin tahu apakah bakat menyanyi senja memang berasal dari garis keturunan kakeknya, atau ada kejutan kesehatan lain yang harus kami waspadai demi masa depan mereka. Aku masih ingat wajah Maya saat aku menunjukkan kotak tes itu. Dia tidak senang. Wajahnya yang biasanya teduh tiba-tiba pucat. Tangannya gemetar saat memegang gelas anggur. Dia bilang, "Untuk apa membuang uang buat hal seperti itu? Kita semua sehat?" Aku tertawa saat itu. Aku menganggapnya hanya kekhawatiran seorang ibu yang tidak suka hal-hal medis. Aku tetap melakukan tes itu, untukku dan untuk Senja. Hanya untuk iseng, pikirku. 2 minggu kemudian, sebuah email masuk ke ponselku saat aku sedang rapat di kantor. Aku membukanya dengan senyum, mengharapkan grafik garis keturunan yang menarik untuk dipamerkan pada senja sore nanti. Tapi saat aku men-scroll layar ponsel ke bawah, jantungku seolah berhenti berdetak. Dunia di sekitarku mendadak sunyi. Di sana, di baris probabilitas hubungan ayah dan anak, tertulis angka yang tidak masuk akal. 0%. Probabilitas ayah biologis. Tidak ada hubungan genetik. Aku membaca nama di atasnya berkali-kali. Pratama dan Senja. Tidak salah. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku terasa seperti jeli. Kepalaku berdengung. 10 tahun aku mencium keningnya setiap pagi. 10 tahun aku bangga dipanggil ayah. Siapa Senja sebenarnya? Dan siapa laki-laki yang sudah menanam benih di rahim istriku 10 tahun yang lalu? Maya, apa yang sudah kamu lakukan padaku? Aku duduk di kursi kerjaku selama hampir 2 jam. Mataku terpaku pada layar ponsel, pada angka 0% yang seolah-olah berubah menjadi pisau yang menghujam jantungku berkali-kali. Rekan-rekan kantorku berlalu lalang, tertawa, membicarakan rencana akhir pekan, sementara duniaku baru saja kiamat. Pikiran pertama yang muncul bukan kemarahan, tapi penolakan. Ini pasti salah, bisikku dalam hati. Alat tes ini pasti rusak. Atau mungkin sampel air liur senja terkontaminasi. Yah, itu pasti jawabannya. Tidak mungkin Maya, istri yang menemaniku dari zaman makan mie instan dibagi dua, tega melakukan ini. Aku pulang sore itu dengan tubuh gemetar. Saat masuk ke rumah, bau masakan favoritku, cumi asam manis, memenuhi ruangan. Maya tersenyum manis dari balik meja makan. "Mas, kok pucat? Capek banget ya hari ini?" Tanyanya sambil mengulurkan tangan untuk menyalamiku. Aku menarik tanganku perlahan. Rasanya aneh. Sentuhan yang biasanya menenangkanku kini terasa seperti sengatan listrik yang menyakitkan. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari setetik rasa bersalah, tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan yang, entah, mungkin itu hanya akting yang sudah dia latih selama 10 tahun. "Ayah, lihat, Senja dapat nilai 100 di ulangan matematika." Senja berlari ke arahku, memamerkan kertas ulangannya. Aku mematung. Biasanya aku akan mengangkatnya tinggi-tinggi dan mencium pipinya. Tapi sore itu aku melihat wajahnya dan aku tidak melihat diriku di sana. Aku melihat dagunya, penduk hidungnya, dan tiba-tiba aku tersadar. Kenapa selama 10 tahun ini aku tidak pernah menyadari bahwa dia sama sekali tidak mirip denganku. "Bagus sayang, ayah mau mandi dulu," kataku singkat tanpa menatapnya.
Aku bisa melihat binar di matanya meredup. Hatiku hancur, tapi egoku sebagai lelaki sedang terbakar hebat. Malam itu, di bawah pancuran air panas, aku menangis tanpa suara. Aku harus membuktikan ini salah. Aku tidak bisa menghancurkan keluargaku hanya karena satu email. Aku butuh kepastian yang lebih nyata daripada sekedar paket tes yang kubeli di internet. Aku keluar kamar mandi dan melihat Maya sedang menyisir rambutnya. Dengan suara sedatar mungkin, aku bertanya, "Mai, kamu ingat nggak bulan-bulan pertama kita menikah? Waktu aku sering keluar kota buat proyek di Surabaya." Maya berhenti menyisir. Melalui pantulan cermin, aku melihat matanya berkedip lebih cepat dari biasanya. "Ingatlah mas, kenapa tiba-tiba tanya itu?" "Nggak apa-apa, cuma kepikiran aja, betapa kuatnya kamu sendirian di rumah waktu itu," jawabku sambil terus memperhatikannya. Dia tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Kan ada teman-teman yang nemenin mas, lagian aku kan kuat." Teman-teman, kata itu terngiang di kepalaku. Besoknya, aku tidak pergi ke kantor. Aku pergi ke sebuah laboratorium medis resmi di pusat kota. Aku membawa sikat gigi bekas senja yang diam-diam kuambil tadi pagi dan sampel rambutku sendiri. Aku membayar biaya ekspres agar hasilnya bisa keluar dalam 3 hari. 3 hari paling panjang dalam hidupku. Dimulai. 3 hari di mana aku harus berpura-pura menjadi suami dan ayah yang normal, sementara di dalam sini aku sedang menghitung mundur ledakan yang akan menghancurkan segalanya. 3 hari menunggu hasil laboratorium resmi itu rasanya seperti berjalan di atas bara api. Setiap kali senja memanggilku ayah, dadaku sesak. Setiap kali Maya menyentuh bahuku, aku merasa mual. Aku mulai berubah menjadi detektif di rumahku sendiri. Malam itu, saat Maya sudah terlelap dan senja tidur nyenyak di kamarnya, aku menyelinap ke gudang bawah tangga. Ada satu kotak besar berisi kenangan masa lalu kami, album foto fisik, buku harian lama dan tumpukan undangan pernikahan teman-teman kuliah. Aku mencari album foto tahun pertama pernikahan kami, tahun di mana senja dikandung. Aku membuka lembar demi lembar. Foto-foto kami terlihat begitu bahagia. Tapi mataku kini tidak mencari kebahagiaan. Aku mencari celah. Aku mulai mencocokkan tanggal-tanggal di foto dengan jadwal dinas luar kotaku 10 tahun lalu yang masih tercatat di email kantor lamaku. Januari 2015, aku ada di Surabaya selama 3 minggu. Februari 2015, aku di Medan selama 2 minggu. Lalu aku menemukan sebuah foto. Foto acara ulang tahun salah satu sahabat Maya. Di sana, Maya berdiri di pojok kanan tertawa lebar. Dan di sampingnya, ada seorang pria yang tangannya merangkul pinggang Maya dengan cara yang menurutku terlalu akrab untuk seorang teman. Namanya Rian. Aku ingat nama itu. Rian adalah teman satu organisasi Maya di kampus. Dulu, Maya bilang Rian hanyalah kakak-kakaan yang sering membantunya tugas akhir. Bahkan, Rian sempat datang ke pernikahan kami dan menyalamiku dengan senyum yang sangat ramah. Aku segera membuka laptop. Aku mencari nama Rian Hardianto di media sosial. Tidak sulit menemukannya. Profilnya tidak dikunci. Aku menelan ludah saat melihat foto profilnya. Wajah itu. Aku memperbesar foto Rian, lalu mengambil ponselku dan membuka foto senja yang sedang tertidur. Aku menaruh keduanya bersebelahan. Jantungku berdegup kencang, hingga telingaku berdenging. Bentuk rahangnya, lekukan di dagunya, itu bukan kemiripan biasa. Itu adalah cermin. Tiba-tiba, lampu gudang menyala. Aku tersentak dan hampir menjatuhkan laptopku. "Mas, kamu ngapain di sini malam-malam?" Suara Maya terdengar dari pintu gudang. Dia berdiri di sana dengan daster panjangnya, matanya menyipit karena cahaya lampu yang terang. Dia menatap album foto yang terbuka di pangkuanku, lalu menatap laptopku yang masih menyala menampilkan profil media sosial Rian. Aku terdiam, lidahku keluh. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Kamu lagi cari apa, Mas?" Tanya Maya lagi. Kali ini suaranya bergetar dan ada ketakutan yang nyata di matanya. Aku menatapnya tajam, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran di wajah wanita yang sudah menemaniku 10 tahun ini. "Hanya sedang mengenang masa lalu, Mai.
Kamu masih ingat Rian? Dia terlihat sangat sukses sekarang. Maya terdiam cukup lama. Dia mematung di ambang pintu. Tangannya meremas ujung dasternya. Oh, Rian. Aku sudah lama nggak dengar kabar dia. Kenapa tiba-tiba tanya? Gak apa-apa, cuma merasa aneh saja kenapa Senja punya lesung pipit yang sama persis dengan dia. Padahal kita berdua nggak punya, kataku dengan nada sedingin es. Wajah Maya berubah pucat pasi. Dia tidak menjawab. Dia hanya membalikan badan dan berkata, "Sudahlah mas, ini sudah malam. Kamu lagi capek, makanya mikir yang aneh-aneh. Ayo tidur." Dia pergi begitu saja. Tapi aku tahu, malam itu dia tidak akan bisa tidur. Sama sepertiku, yang baru saja menemukan potongan puzzle pertama dari pengkhianatan ini. Pagi setelah kejadian di gudang itu, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi obrolan ringan di meja makan. Maya bergerak dengan kaku. Matanya menghindari tatapanku. Dia terus menggenggam ponselnya, bahkan saat sedang menggoreng telur di dapur. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Aku memperhatikan gerak-geriknya dari balik koran yang tak benar-benar kubaca. Setiap kali ada notifikasi masuk di ponselnya, dia seolah tersentak dan segera mematikan layarnya. "Mas, nanti sore aku mau ke rumah ibu. Senja mau aku ajak sekalian, katanya kangen sama nenek," kata Maya tanpa menoleh padaku. Aku tahu itu hanya alasan. Dia ingin menjauh dariku. Dia merasa terpojok. "Oh, silahkan," jawabku datar. "Kebetulan aku juga harus keluar. Ada urusan kantor yang mendesak." Padahal, urusan kantor itu adalah sebuah amplop coklat yang sudah menungguku di laboratorium. Siangnya, aku berdiri di depan gedung laboratorium itu. Tanganku berkeringat dingin saat petugas administrasi menyebut namaku. Dia menyerahkan sebuah amplop tersegel rapat. Di dalamnya bukan sekedar kertas, tapi vonis bagi rumah tangga kami. Aku tidak membukanya di sana. Aku membawa amplop itu ke sebuah taman yang sepi, tempat dulu aku melamar Maya. Ironis memang. Dengan tangan gemetar, aku merobek segelnya. Aku langsung melompati baris-baris istilah medis yang rumit dan mencari kesimpulan di bagian paling bawah. Hasil 0,00% probabilitas ayah biologis. Duniaku benar-benar gelap kali ini. Tes mandiri kemarin mungkin bisa salah, tapi hasil laboratorium resmi ini tidak ada ruang untuk keraguan lagi. 10 tahun ini aku telah membesarkan anak pria lain. 10 tahun aku mencurahkan cinta, uang, dan waktu untuk benih yang ditanam oleh Rian di belakang punggungku. Aku tertawa miris hingga air mata keluar. Bagaimana mungkin dia bisa setega itu? Bagaimana mungkin dia bisa melihatku mencintai Senja setiap hari, sementara dia tahu betul siapa ayah aslinya? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak kukenal. "Pratama, kita perlu bicara. Aku tahu kamu sedang mencari tahu tentang Senja." Jantungku hampir copot. Aku segera menelpon balik nomor itu, tapi dialihkan. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk lagi. "Jangan tanya Maya dulu. Temui aku di kafe dekat kampus kita jam 7 malam ini. Rian." Darahku mendidih. Dia berani menghubungiku setelah 10 tahun bersembunyi di bayang-bayang keluargaku. Aku melihat foto Senja yang menjadi wallpaper ponselku. Gadis kecil yang masih kupanggil anakku itu sedang bersama ibunya, yang mungkin saat ini sedang merencanakan kebohongan baru untuk menutupinya. Malam ini, semua topeng akan lepas. Aku tidak akan membiarkan mereka membodohiku lebih lama lagi. Jam 7 kurang 5 menit, aku sudah duduk di pojok kafe, tempat yang cukup gelap agar orang tidak bisa melihat mataku yang merah karena menahan amarah. Pikiranku kalut. Aku sudah membayangkan akan melayangkan pukulan ke wajah Rian saat dia muncul nanti. Lalu, pintu kafe berdenting. Seseorang masuk. Bukan pria dengan setelan rapi seperti yang kulihat di media sosial. Pria yang berjalan ke arahku tampak lelah. Wajahnya pucat, langkahnya sedikit pincang. Itu memang Rian, tapi dia terlihat seperti orang yang sedang membawa beban berat di pundaknya. Dia duduk di depanku tanpa permisi. Dia menatapku lama, lalu menghela napas panjang. "Aku tahu kamu sudah melakukan tes DNA itu, Pratama," katanya tanpa basa-basi. Suaranya parau. "Berani-beraninya kamu menyebut nama anakku. Maksudku, nama Senja," desisku dengan nada rendah.
Tanganku menggenggam kuat di bawah meja. Apa tujuanmu? Mau mengambil dia setelah 10 tahun aku yang memberinya makan? Rian menggeleng lemah. Dia mengeluarkan sebuah amplop medis yang serupa dengan punyaku, tapi warnanya sudah agak kusam. Aku tidak mau mengambil siapapun. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Aku sedang sakit keras, Pratama. Kanker stadium akhir. Dan sebelum aku mati, aku tidak mau membawa rahasia ini ke liang lahat. Dia mendorong sebuah foto lama ke hadapanku. Foto Maya. Tapi dia tidak sendirian. Di foto itu, Maya sedang menangis dan Rian tampak memegang bahunya. Itu bukan foto perselingkuhan yang mesra. Itu foto yang penuh kesedihan. 10 tahun lalu, seminggu sebelum pernikahan kalian, Maya mendatangiku. Rian mulai bercerita. Dia hancur. Dia bilang dia terjebak dalam masalah besar karena utang ayahnya kepada rentenir yang kejam. Dia butuh uang dalam jumlah sangat besar agar ayahnya tidak dipenjara. Dia tidak mau memberitahumu karena dia tidak ingin kamu yang saat itu sedang merintis karir menanggung beban itu. Aku terdiam. Jantungku berpacu. Lalu, apa hubungannya dengan Senja? Aku punya uang itu, Pratama. Tapi aku adalah pria yang brengsek saat itu. Aku memberikan syarat. 1 malam. 1 malam yang selalu aku sesali seumur hidupku. Maya melakukannya demi menyelamatkan ayahnya. Dia melakukannya karena dia sangat mencintaimu dan tidak ingin kamu menderita karena hutang keluarganya. Duniaku serasa berputar. Jadi Senja bukan hasil dari perselingkuhan atas dasar cinta. Maya tidak pernah mencintaiku. Lanjut Rian, air matanya mulai menggenang di matanya. Setelah malam itu, dia menghilang. Dia memblokirku. Dia menikah denganmu dan membesarkan Senja sebagai anakmu. Dia tidak pernah memberitahuku kalau Senja adalah anakku, sampai aku mencarinya sendiri tahun lalu karena aku butuh donor sumsum tulang belakang dari kerabat darah. Aku mual. Kebenaran ini jauh lebih menyakitkan daripada perselingkuhan biasa. Maya mengorbankan dirinya, menjual harga dirinya demi masa depan kami. Dan dia menyimpan rahasia busuk itu sendirian selama 10 tahun. Dia melakukan itu untukmu, Pratama. Tapi dia juga membohongimu setiap detik selama 10 tahun. Rian bertatuk, wajahnya meringis kesakitan. Saat itu juga ponselku berbunyi. Telepon dari Maya. Aku melihat layarnya, tanganku gemetar hebat. Aku harus apa sekarang? Menghampirinya dan memeluknya karena pengorbanannya? Atau mengusirnya karena dia telah membangun rumah tangga kami di atas pondasi kebohongan yang paling menjijikan? Aku pulang dengan langkah kaki yang terasa seperti diseret. Penjelasan Rian di kafe tadi terus berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. 1 malam. Hutang ayah Maya. Pengorbanan yang menjijikan. Aku mencintai Maya karena kupikir dia adalah wanita paling jujur yang pernah kutemui. Tapi sekarang, setiap sudut rumah ini terasa seperti dibangun di atas tumpukan bangkai kebohongan. Saat aku membuka pintu kamar, pemandangan di depanku membuatku terpaku. Koper besar terbuka di atas tempat tidur. Baju-baju Maya berserakan. Dan di sana, di sudut tempat tidur, Maya duduk bersimpuh sambil memegang foto pernikahan kami. Bahunya berguncang hebat. Dia menangis sesenggukan. Dia mendongak saat mendengar langkahku. Wajahnya sembab, matanya merah. Tidak ada lagi sisa-sisa wajah cantik yang biasanya menyambutku dengan senyum. "Kamu sudah bertemu Rian, kan?" Suaranya parau, nyaris berbisik. Aku tidak menjawab. Aku hanya melemparkan amplop hasil tes DNA dari laboratorium tadi ke atas tumpukan bajunya. Amplop itu mendarat tepat di depan wajahnya. 10 tahun, Mai, kataku. Suaraku terdengar asing, dingin dan penuh luka. 10 tahun aku memandang matamu setiap pagi, mencari kejujuran. Tapi ternyata yang kulihat hanyalah sandiwara paling hebat dalam sejarah. Maya bersujud di kakiku. Dia memegang kakiku dengan erat. Air matanya membasahi celanaku. "Maafkan aku, Mas. Aku hanya ingin menyelamatkan ayah. Aku tidak punya pilihan lain saat itu. Aku terlalu takut kehilangan kamu jika aku jujur. Aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kita punya keluarga." "Bahagia?" Aku berteriak. Tawaku pecah, tawa yang penuh kepahitan.
Kamu pikir aku bahagia tahu bahwa anak yang aku sayangi, anak yang aku perjuangkan nyawanya saat dia sakit, adalah hasil dari transaksi satu malammu dengan pria itu? Dia tetap anakmu, Mas. Di hatinya, di ingatannya hanya kamu ayahnya. Dia menjerit histeris. Tiba-tiba, suara pintu kamar yang sedikit terbuka berderit. Kami berdua menoleh. Di sana berdiri Senja. Dia memegang boneka beruang kesayangannya, matanya yang besar menatap kami dengan penuh ketakutan. Dia pasti sudah mendengar semuanya. Dia pasti mendengar kata-kata bukan anakmu. Ayah, bisiknya, suaranya kecil, gemetar. Ayah mau buang Senja karena Senja bukan anak ayah. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya dalam satu malam. Kemarahanku pada Maya seketika membeku saat melihat tatapan polos Senja. Gadis ini tidak berdosa. Dia tidak tahu apa-apa tentang dosa orang tuanya 10 tahun lalu. Aku ingin berlari memeluknya, tapi egoku sebagai pria yang dikhianati menahan kakiku. Aku menatap Maya dengan kebencian yang mendalam, lalu menatap Senja dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Aku mengambil kunci mobilku kembali. Aku butuh waktu, kataku pendek. Jangan cari aku, dan jangan pernah berani membawa Senja pergi dari rumah ini sebelum aku memutuskan apa yang harus kulakukan pada kalian berdua. Aku keluar dari rumah itu di tengah hujan badai, meninggalkan tangisan istriku dan panggilan lirih anakku yang mungkin bukan lagi anakku. Aku berakhir di sebuah hotel melati di pinggiran kota. Ruangannya sempit, pengap, dan hanya diterangi lampu kuning yang berkedip-kedip. Tapi rasa sesak di dadaku jauh lebih parah daripada udara di kamar ini. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap ponselku yang mati. Aku takut menyalakannya. Aku takut melihat puluhan panggilan tak terjawab dari Maya. Atau lebih buruk lagi, pesan suara dari Senja yang menangis menanyakan kapan aku pulang. Namun, saat aku memberanikan diri menyalakan ponsel, bukan nama Maya yang muncul di baris teratas. Ada 5 pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan yang membuat bulu kuduku berdiri. Bagus, Pratama. Keluar dari rumah adalah pilihan tepat. Tapi drama ini belum selesai. Kamu pikir hanya Rian yang tahu rahasia ini? Tanganku gemetar. Aku men-scroll ke bawah. Ada sebuah lampiran foto. Jantungku serasa berhenti. Itu adalah foto Maya 10 tahun lalu, sedang keluar dari sebuah hotel dengan wajah kuyu, dan di belakangnya bukan hanya ada Rian, ada pria lain yang wajahnya sengaja dikaburkan. Pesan berikutnya menyusul. 1 malam dengan Rian hanya permulaan. Ada harga lain yang harus dibayar Maya untuk menutupi hutang ayahnya. Kamu ingin tahu siapa lagi yang membantu istri tercintamu? Siapkan 500 juta. Atau foto-foto ini akan jadi kado ulang tahun Senja yang paling indah. Aku melempar ponselku ke dinding. Gila, ini gila. Jadi selama ini aku hidup dalam kebohongan yang berlapis-lapis? Apakah pengakuan Rian tadi hanya sebagian kecil dari kenyataan yang jauh lebih busuk? Apakah Maya benar-benar hanya berkorban 1 kali, atau dia sudah terperosok terlalu dalam dunia hitam demi uang? Tiba-tiba pintu kamarku diketuk. Pelan, tapi berirama. Tok, tok, tok. Aku waspada. Tidak ada yang tahu aku di sini. Aku tidak mendaftar dengan nama asliku di resepsionis karena aku ingin tenang. Siapa? Teriakku. Tidak ada jawaban. Hanya sebuah amplop putih yang diselipkan lewat celah bawah pintu. Aku berlari membukanya. Di dalamnya ada sebuah flash disk dan secari kertas bertuliskan, "Tonton ini dan lihat betapa malangnya kamu, Pratama. Kamu bukan pahlawan, kamu hanya pelarian bagi wanita yang sudah rusak." Dengan tanganku yang masih gemetar hebat, aku menyalakan laptop. Aku memasukkan flash disk itu. Sebuah file video muncul. Aku menekannya dengan perasaan ngeri yang luar biasa. Video itu dimulai. Gambarnya agak goyang, diambil secara sembunyi-sembunyi dari sudut sebuah ruangan. Di sana ada Maya dan pria yang sangat aku kenal. Pria yang selama ini kupanggil ayah, ayah mertuaku sendiri. Mereka sedang berdebat hebat. Kamu harus tutup mulut pada Pratama. Dia tidak boleh tahu kalau Senja itu bukan anak siapa-siapa, tapi anak yang sengaja kita setting. Suara ayah mertuaku terdengar jelas di video itu.
Kepalaku pening. Apa maksudnya? Sengaja disetting? Jadi ini bukan sekedar kecelakaan atau pengorbanan sesaat. Ini adalah rencana besar yang melibatkan seluruh keluarga Maya. Aku tidak menunggu pagi. Dengan kemarahan yang sudah sampai ke ubun-ubun, aku memacu mobilku kembali ke rumah. Hujan sudah berhenti, meninggalkan aspal basah yang berkilat tertimpa lampu jalan. Persis seperti pikiranku yang tajam dan berbahaya malam ini. Aku tidak lagi merasa sebagai suami yang terluka. Aku merasa seperti singa yang baru sadar bahwa selama 10 tahun dia dikurung dalam kandang kaca oleh orang-orang yang dia anggap keluarga. Saat aku sampai di depan rumah, aku melihat mobil ayah mertuaku, Pak Broto, terparkir di sana. Bagus, kebetulan sekali, Mansa dan dalangnya berkumpul di satu tempat. Aku mendobrak pintu depan tanpa mengetuk. Di ruang tamu, suasana sangat tegang. Maya sedang menangis di pelukan ibunya, sementara Pak Broto duduk tenang sambil menyesap kopi, seolah tidak terjadi badai apapun. Mereka semua tersentak melihat kedatanganku. "Pratama, kamu pulang, Nak? Syukurlah. Mari kita bicarakan pelan-pelan." Pak Broto berdiri dengan wajah sok bijaknya. "Diam!" bentakku. Suaraku menggelegar hingga vas bunga di atas meja bergetar. "Jangan panggil aku Nak. Aku bukan anakmu dan aku bukan boneka kalian lagi." Aku melemparkan flash disk itu ke atas meja. Maya menatap benda kecil itu dengan wajah yang berubah dari pucat menjadi seputih kertas. "Apa maksud video ini, Pak? Sengaja disetting. Apa yang kalian rencanakan 10 tahun lalu?" Pak Broto mencoba tetap tenang, tapi aku melihat tangannya yang memegang cangkir sedikit gemetar. Itu hanya pembicaraan emosional, Pratama. Kamu jangan salah faham." "Salah faham?" Aku tertawa sinis. "Kalian mencari pria bodoh, pria jujur yang kerja keras untuk menanggung beban dosa kalian. Kalian butuh seseorang untuk menafkahi Maya dan anak yang kalian sendiri tidak tahu siapa ayahnya, agar nama baik keluarga besar kalian tetap terjaga, kan?" Maya berlutut di depanku, memegang tanganku sambil menangis histeris. "Mas, tolong, dengarkan aku dulu. Ayah hanya ingin melindungiku." "Melindungimu dengan cara menghancurkan hidupku?" Aku menepis tangannya dengan kasar. "Selama 10 tahun, aku banting tulang, mengirimkan uang bulanan ke kalian, membantu pengobatan ibu, semuanya karena aku pikir aku punya keluarga yang hebat. Ternyata aku hanya sapi perah yang kalian pilih untuk menutupi aib." Tiba-tiba, dari arah tangga aku mendengar suara langkah kecil. Senja berdiri di sana. Dia tidak menangis kali ini, matanya kosong. Dia memegang sebuah amplop coklat yang aku kenali. Itu adalah amplop hasil tes DNA yang tadi aku lempar di kamar. "Ayah," suara Senja terdengar sangat datar, hampir tanpa emosi. "Kalau ayah bukan ayahku, dan kakek bilang aku ini cuma settingan, lalu aku ini apa? Aku ini barang buangan." Hatiku seperti diremas tangan raksasa. Di tengah peperangan ego orang dewasa ini, ada satu nyawa kecil yang dunianya baru saja hancur berkeping-keping. Pak Broto mencoba mendekati Senja, tapi Senja mundur. Dia menatap kakeknya dengan tatapan benci yang belum pernah kulihat dari anak seusianya. "Jangan sentuh aku, Ket," desis Senja. Aku terdiam. Kemarahanku pada Pak Broto tiba-tiba bercampur dengan rasa bersalah yang amat sangat pada Senja. Namun, sebelum aku sempat bicara, ponsel Pak Broto berbunyi. Dia melihat layarnya, wajahnya berubah ketakutan. Dia tidak mengangkatnya, tapi aku sempat melihat nama yang tertera di sana. Rian. Kenapa Rian menelpon Pak Broto? Bukankah Rian bilang dia membenci keluarga ini? Ada sebuah benang merah yang baru saja mulai terlihat, dan itu jauh lebih gelap dari yang aku bayangkan. Darahku berdesir melihat nama Rian berkedip di layar ponsel mertuaku. Dengan gerakan kilat, aku merebut ponsel itu dari tangan Pak Broto sebelum dia sempat mengelak. "Pratama, kembalikan. Itu urusan bisnis," teriak Pak Broto dengan nada panik yang tidak bisa lagi dia sembunyikan. Aku tidak peduli. Aku menggeser tombol hijau dan menempelkannya ke telinga. Aku terdiam, tidak mengeluarkan suara, membiarkan orang di seberang sana bicara lebih dulu. "Halo, Broto? Kenapa lama sekali angkatnya?" Suara Rian terdengar di sana.
Tapi suaranya tidak lagi lemah atau parau seperti saat di kafe. Suaranya terdengar segar, penuh percaya diri, dan licik. Dengar, aktingku tadi di kafe sudah sempurna. Pratama benar-benar percaya aku sekarat. Sekarang segera cairkan bagianku. Aku butuh uangnya malam ini juga untuk berangkat ke Singapura. Drama tes DNA ini benar-benar melelahkan. Tanganku yang memegang ponsel gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mencapai puncaknya. Jadi pertemuan di kafe itu, air mata Rian, cerita soal kanker, semuanya adalah bagian dari skenario. Halo, Broto? Kok diam saja? Rian bertanya lagi. Rian, suaraku keluar dengan nada rendah yang sangat mengerikan. Ini Pratama. Hening seketika. Aku bisa mendengar suara napas tertahan di ujung telepon sebelum sambungan itu diputus secara sepihak. Klik. Aku perlahan menurunkan ponsel itu dan menatap Pak Broto. Wajah mertuaku kini benar-benar pucat, seperti mayat hidup. Maya juga terpaku, menatap ayahnya dengan pandangan tidak percaya. Ayah, bisik Maya, apa maksudnya? Ayah bekerja sama dengan Rian, jadi selama ini ayah tahu Rian ada di mana. Aku maju selangkah, menyudutkan Pak Broto ke dinding. Katakan padaku, Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian butuh uang dari aku? Dan kenapa Rian harus berpura-pura sakit? Pak Broto gemetar hebat. Dia tahu dia sudah kalah. Dia jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Perusahaan ayah bangkrut 2 tahun lalu, Tamah, isaknya. Ayah meminjam banyak uang pada Rian. Rian setuju menghapus hutang itu. Tapi dia punya syarat. Dia ingin menghancurkan hidupmu karena dia selalu iri padamu sejak kuliah. Dia ingin mengambil Maya kembali setelah kamu hancur. Aku tertegun. Hanya karena iri, kalian menghancurkan 10 tahun hidupku, membohongiku soal senja, hanya karena hutang dan rasa iri. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Aku menoleh ke arah senja yang masih berdiri mematung di tangga. Jadi kalau begitu, soal tes DNA itu, suaraku tercekak. Apakah tes itu juga palsu? Pak Broto tidak menjawab. Dia hanya menunduk dalam-dalam. Aku segera meraih ponselku sendiri. Aku teringat pesan dari nomor tak dikenal yang mengirimkan video dan foto-foto tadi. Jika Rian dan Pak Broto bekerja sama, lalu siapa pihak ketiga yang mengirimi aku bukti-bukti itu? Siapa yang sebenarnya ingin membongkar permainan mereka? Tiba-tiba, sebuah pesan masuk lagi ke ponselku, dari nomor misterius yang sama. Jangan percaya siapapun di rumah itu, Pratama. Jika kamu ingin tahu kebenaran tentang siapa ayah biologis Senja yang sebenarnya, buka emailmu sekarang. Aku baru saja mengirimkan hasil tes DNA yang asli, bukan hasil yang sudah dimanipulasi oleh Rian dan mertuamu. Dengan jantung berdebar kencang, aku membuka email di ponselku. Mataku menyipit membaca lampiran dokumen PDF dari laboratorium yang berbeda. Aku men-scroll ke bawah mencari angka persentase itu. 99,99% probabilitas ayah biologis Pratama. Aku jatuh lemas di lantai. Air mataku tumpah seketika. Senja adalah anak kandungku. Jadi hasil 0% kemarin adalah palsu. Lalu siapa orang yang selama ini membantuku dari bayang-bayang? Dan kenapa dia sangat ingin aku tahu kebenaran ini? Aku terduduk di lantai ruang tamu, memegangi ponselku seperti memegangi nyawaku sendiri. Angka 99,99% itu berkilau di layar, menghapus kegelapan yang menyelimuti hatiku selama beberapa hari terakhir. Senja, dia darah dagingku, dia anakku. Segala keraguan, rasa mual dan kebencian yang sempat merasuki jiwaku menguap, berganti dengan rasa bersalah yang menghujam sedalam lautan. Aku menoleh ke arah tangga. Senja masih di sana, kecil dan rapuh, menatapku dengan mata yang penuh luka. Senja, suaraku pecah. Kemari sayang, kemari ke ayah. Senja ragu sejenak. Namun saat aku merentangkan tangan dengan air mata yang mengalir deras, dia berlari dan menubruk dadaku. Aku memeluknya begitu erat, seolah takut dia akan menghilang jika aku melepaskannya sedikit saja. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah karena sempat meragukanmu. Kamu anak ayah, selamanya anak ayah. Di sudut ruangan, Pak Broto mencoba merangkak pergi, mencoba melarikan diri dari badai yang ia ciptakan sendiri. Mau kemana, Pak? Bentakku tanpa melepaskan pelukan Senja. Polisi sedang dalam perjalanan. Penipuan, manipulasi dokumen medis, dan pemerasan, Anda dan Rian tidak akan lepas begitu saja. Maya bersimpu di sampingku, menyentuh lenganku dengan ragu. Mas,
Jadi Senja benar anakmu. Jadi Rian membohongiku juga. Dia bilang padaku kalau malam itu dia benar-benar melakukannya saat aku pingsan karena stres. Aku menatap Maya. Masih ada kemarahan, tapi juga rasa iba. Maya telah menjadi korban manipulasi ayahnya sendiri dan nafsu gila Rian. Mereka membuat Maya percaya bahwa dia telah dikhianati oleh tubuhnya sendiri agar dia bisa dikendalikan. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor misterius itu. Rian ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Gate 5. Dia berangkat 45 menit lagi. Kalau kamu ingin keadilan, sekarang waktunya. S. S. Siapa S? Aku berdiri, menghapus air mataku dan menatap Maya. Jaga Senja, jangan biarkan ayahmu pergi. Aku harus menyelesaikan ini dengan Rian. Aku memaju mobilku seperti orang gila menuju bandara. Pikiranku hanya satu, Rian tidak boleh lolos setelah hampir menghancurkan keluargaku dan merusak mental anakku. Sesampainya di bandara, aku berlari menyisir kerumunan orang. Mataku liar mencari sosok pria pengecut itu. Dan di sana, di dekat pintu keberangkatan internasional, aku melihatnya. Rian sedang duduk santai sambil memainkan ponselnya, sebuah koper mahal di sampingnya. Aku berjalan cepat, tidak ada lagi rasa takut. Saat dia mendongak dan melihatku, wajahnya yang tadi tenang berubah menjadi horor. Dia mencoba berdiri dan kabur, tapi aku lebih cepat. Aku mencengkeram kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding kaca. Mau kemana Rian? Singapura? Atau neraka? Desisku tepat di depan wajahnya. Pratama, lepaskan! Ini tempat umum! Dia teriak panik. Orang-orang mulai menoleh. Kamu memalsukan hasil tes DNA-ku. Kamu bekerja sama dengan mertuaku untuk mencuri uangku dan menghancurkan hidupku. Kamu pikir aku akan diam saja? Rian tertawa meremehkan meski keringat dingin mengucur di dahinya. Kamu nggak punya bukti, Tama. Hasil 0% itu keluar dari laboratorium resmi yang aku bayar. Kamu cuma pecundang yang... Siapa bilang dia tidak punya bukti? Suara wanita tegas terdengar dari belakangku. Aku menoleh. Seorang wanita dengan setelan kantor yang sangat rapi berdiri di sana, memegang map hitam. Aku mengenalnya. Dia adalah Siska, sekretaris pribadi Pak Broto yang sudah bekerja selama 15 tahun. Siska, gumamku. Jadi S itu adalah Siska. Siska berjalan mendekat, menatap Rian dengan tatap muak. Aku punya semua rekaman percakapan kamu dengan Pak Broto, Rian, termasuk bukti transfer uang dari rekening Pratama yang kamu selewengkan. Aku sudah menyerahkan semuanya ke kepolisian Jakarta Pusat 10 menit yang lalu. Rian lemas, kakinya tidak lagi sanggup menopang tubuhnya. Aku melepaskan cengkramanku. Kamu kalah, Rian. Kamu bukan hanya gagal menghancurkan aku, tapi kamu baru saja memberikan alasan bagiku untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi Senja. Saat polisi bandara datang dan memborgol Rian, Siska mendekatiku. Dia memberikan map hitam itu padaku. Kenapa kamu membantuku, Sis? Tanyaku heran. Siska tersenyum tipis. Ada kesedihan di matanya. Karena aku juga seorang ibu, Pratama, dan melihat Pak Broto menggunakan cucunya sendiri sebagai alat pemerasan, itu adalah hal paling rendah yang pernah aku lihat selama bekerja dengannya. Kamu dan Senja berhak mendapatkan kebenaran. Aku mengangguk, menatap pesawat yang lepas landas di balik kaca. Badai 10 tahun itu akhirnya mereda, tapi aku tahu perjuangan yang sebenarnya baru dimulai, menyembuhkan luka di hati Senja dan menentukan masa depan pernikahanku. Perjalanan pulang dari bandara terasa sangat sunyi. Di dalam mobil, aku hanya bisa mendengar suara napas dan gemuruh pikiranku sendiri. Rian sudah dibawa pergi. Pak Broto mungkin sedang dalam pemeriksaan awal. Tapi rumah yang aku tuju sekarang bukan lagi rumah yang sama dengan yang kutinggalkan beberapa jam lalu. Saat aku melangkah masuk, lampu ruang tamu masih menyala. Maya duduk di sofa, memeluk bantal dengan tatapan kosong. Senja sudah tertidur di kamarnya, mungkin karena kelelahan menangis. Aku duduk di hadapan Maya. Kami terdiam cukup lama. Ada jarak yang terasa sangat lebar di antara kami, meskipun hanya dipisahkan oleh sebuah meja kecil. Mas, suara Maya memecah keheningan. Siska menelponku. Dia bilang semuanya sudah berakhir. Rian sudah ditangkap. Aku mengangguk pelan. Ya, semuanya sudah berakhir. Tapi jujur padaku, Maya. Sekarang tidak ada lagi Rian. Tidak ada lagi ayahmu yang menekanmu. Kenapa kamu membiarkan aku percaya kalau Senja bukan anakku selama berhari-hari ini? Maya menunduk.
Air matanya jatuh ke pangkuannya. Karena aku pun tidak tahu, Mas. Ayah dan Rian mencuci otakku. Mereka bilang mereka punya rekaman malam itu, malam yang seharusnya tidak pernah terjadi. Mereka mengancam akan menyebarkannya jika aku tidak mengikuti skenario mereka untuk meminta uang darimu. Aku menarik napas panjang. Jadi kamu lebih memilih membohongiku dan membiarkan aku membenci anak kandungku sendiri daripada kehilangan kenyamanan finansial dari ayahmu. Bukan begitu, Mas. Aku takut kamu meninggalkanku. Aku takut kamu melihatku sebagai wanita kotor, teriak Maya di sela tangisnya. Aku menatapnya dengan rasa iba yang bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Masalahnya bukan karena kamu kotor, Maya. Masalahnya adalah kamu tidak percaya padaku. Selama 10 tahun kita hidup bersama, kamu menganggap aku tidak cukup kuat untuk melindungimu dari ayahmu sendiri. Aku berdiri, berjalan menuju jendela, menatap kegelapan malam. Senja adalah darah dagingku. Itu kenyataan yang sangat melegakan. Tapi kenyataan bahwa istriku adalah orang asing yang menyimpan rahasia sebesar itu selama 1 dekade, itu adalah luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Maya berjalan mendekat, mencoba menyentuh punggungku, tapi aku menghindar. Besok pagi, aku akan membawa Senja ke psikolog anak, kataku tegas. Dia butuh bantuan untuk memproses semua ini. Dan untuk kita, aku ingin kita tinggal terpisah dulu. Maya tersentak. Mas, tolong, jangan ceraikan aku. Aku akan melakukan apapun. Aku tidak bilang soal cerai sekarang, Maya. Tapi aku tidak bisa melihat wajahmu tanpa teringat pada semua kebohongan ini. Aku butuh ruang untuk bernapas, dan Senja butuh lingkungan yang tidak beracun. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidak tidur di samping wanita yang kucintai. Aku merasa bebas karena kebenaran sudah terungkap. Tapi aku merasa sangat kesepian karena rumah yang kubangun ternyata hanya fata morgana. Namun saat aku nyaris terlelap, pintu kamar tamu berderit. Sesosok kecil masuk dengan langkah ragu. Senja. Ayah, bisiknya. Ayah beneran gak akan pergi lagi kan? Ayah beneran ayah kandung Senja kan? Aku menariknya ke pelukanku, mencium puncak kepalanya dengan penuh cinta. Ayah gak akan kemana-mana, sayang. Sampai kapanpun, kamu adalah milik ayah. Dalam gelap, aku bersumpah, siapapun yang mencoba menyakiti anakku lagi, termasuk keluarganya sendiri, akan berhadapan denganku. Minggu pertama setelah terbongkarnya skenario Rian dan Pak Broto adalah minggu tersunyi dalam hidupku. Maya pindah sementara ke rumah salah satu kerabatnya atas permintaanku. Aku butuh waktu berdua saja dengan Senja. Kami mulai mendatangi psikolog anak untuk memulihkan trauma yang ia alami. Melihat Senja mulai bisa tersenyum lagi adalah satu-satunya alasan aku masih bisa berdiri tegak. Namun di saat aku berpikir badai ini sudah mencapai puncaknya, sebuah telepon dari kantor kepolisian Jakarta Pusat kembali mengguncang duniaku. Pak Pratama, ada perkembangan baru dari pemeriksaan rekening Bapak Broto. Suara detektif di seberang sana terdengar sangat serius. Aku menghela napas. Apalagi, Pak? Bukankah semuanya sudah jelas kalau ini ulah Rian dan Pak Broto? Secara operasional, ya. Tapi kami menemukan aliran dana rutin setiap bulan selama 3 tahun terakhir. Uang itu dikirim dari rekening perusahaan Pak Broto, yang sebenarnya adalah uang modal yang Bapak pinjamkan ke sebuah rekening pribadi atas nama Dina Rahardian. Ponselku hampir jatuh dari genggamanku. Dina? Dina adalah adik kandungku. Satu-satunya saudara yang kupunya. Adik yang aku biayai kuliahnya sampai lulus, yang aku bantu modal usahanya, dan yang selalu menjadi tempatku mengadu setiap kali aku ada masalah dengan Maya. Mas Tama, tumben mampir nggak kasih kabar? Gimana kabar Senja? Tanyanya ceria. Aku tidak membalas senyumnya. Aku berjalan mendekat dan melemparkan salinan mutasi rekening yang diberikan polisi ke atas meja teras. Jelaskan padaku, Din. Kenapa Rian mengirimimu uang setiap bulan dari uang yang aku pinjamkan ke Pak Broto? Senyum di wajah Dina menghilang seketika. Wajahnya menjadi kaku. Dia menatap kertas itu,
lalu menatapku dengan tatapan yang tiba-tiba berubah menjadi dingin dan penuh kebencian. Tidak ada lagi adik kecil yang manja di depanku. "Karena aku pantas mendapatkannya, Mas," katanya dengan suara datar yang membuat bulu kudukku berdiri. "Pantas. Kamu saudaraku, Dina. Aku memberikan segalanya untukmu," teriakku. "Kamu memberikan segalanya," Dina membalas teriakanku. "Kamu selalu merasa jadi pahlawan, tapi kamu nggak pernah tahu gimana rasanya jadi bayang-bayangmu. Semuanya tentang Mas Tama yang sukses, Mas Tama yang punya istri cantik, Mas Tama yang sempurna. Sementara aku harus minta-minta padamu hanya untuk modal usaha. Rian menjanjikan aku saham di perusahaannya kalau aku membantunya menghancurkanmu. Aku ingin kamu jatuh, Mas. Aku ingin kamu tahu rasanya nggak punya apa-apa." Aku mundur selangkah. Aku merasa seperti melihat monster yang selama ini aku peluk dan aku beri makan. Rasa sakit karena dikhianati istri dan mertua belum sembuh. Sekarang aku harus menerima kenyataan bahwa orang yang paling aku percayai di dunia ini adalah orang yang memegang belati dan menusukkannya tepat di punggungku selama bertahun-tahun. Aku menatap Dina dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Adik kecil yang dulu sering aku gendong, yang aku prioritaskan pendidikannya bahkan di atas impianku sendiri, kini berdiri di hadapanku dengan wajah penuh kebencian. Dia tidak merasa bersalah, malah dia merasa sebagai korban. "Kamu pikir aku akan diam saja setelah kamu tahu semuanya, Mas?" Dina melipat tangannya di dada. Senyum sinisnya membuatku merinding. "Jangan lupa, rumah yang kamu tempati sekarang, rumah yang kamu banggakan itu, berdiri di atas tanah warisan ayah. Aku punya hak atas tanah itu, dan aku sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan pagi ini." Aku tertegun. "Tanah itu sudah kubeli bagianmu 10 tahun lalu, Din. Aku punya buktinya. Aku punya kwitansi yang kamu tanda tangani sendiri." Kwitansi itu sudah hangus di mataku, Mas. Di mata hukum, sertifikatnya masih atas nama mendiang ayah. Karena kamu belum sempat balik nama, kan? Kamu terlalu sibuk jadi pahlawan, sampai lupa mengamankan asetmu sendiri, ejeknya. Aku menyadari satu hal yang mengerikan. Dina tidak bekerja sendirian. Strategi hukum yang ia gunakan terlalu rapi untuk kapasitasnya. Rian, meski dia di penjara, jaringannya masih bekerja. Atau mungkin ada orang lain lagi di belakang ini semua. Aku kembali ke rumah dengan perasaan hancur yang baru. Aku melihat senja yang sedang mewarnai di ruang tengah. Dia mendongak, tersenyum padaku, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan bahwa duniaku akan runtuh lagi dan dia akan kehilangan rumahnya. Malam itu ponselku berbunyi, bukan dari nomor misterius S, tapi dari pengacara Maya. "Pak Pratama, saya ingin memberitahu bahwa Ibu Maya ingin bertemu, bukan untuk meminta maaf lagi, tapi dia memiliki dokumen penting yang ditinggalkan Pak Broto sebelum ditangkap. Dokumen ini berkaitan dengan adik Anda, Dina." Aku menemui Maya di sebuah taman kecil yang sepi. Maya tampak jauh lebih kurus, matanya cekung, namun tatapannya lebih jernih. Dia menyerahkan sebuah map kulit tua. "Ayahku ternyata menyimpan ini sebagai jaminan jika suatu saat Dina mengkhianati kerjasama mereka," kata Maya pelan. "Dina bukan hanya menerima uang dari Rian, Mas. Dia adalah orang yang memalsukan tanda tanganmu di surat peminjaman modal bank yang membuat perusahaan ayahku bangkrut. Dia sengaja membuat ayahku terpuruk agar Rian punya alasan untuk masuk ke kehidupan kita." Aku membuka isi map itu. Benar saja, ada lembaran latihan tanda tanganku yang dilakukan oleh Dina berkali-kali di atas kertas kosong. Dia merencanakan kejatuhanku sejak bertahun-tahun yang lalu. Dia ingin aku kehilangan segalanya, istri, anak, dan harta, agar aku sujud memohon bantuannya. "Kenapa kamu memberikan ini padaku, Mai?" tanyaku. Maya menatapku dalam-dalam. "Karena meskipun aku berdosa, aku tetap ibunya Senja. Dan aku tidak akan membiarkan wanita itu mengambil rumah tempat Senja tumbuh besar. Aku mungkin kehilanganmu, Mas, tapi aku tidak akan membiarkan Senja kehilangan dunianya." Aku memegang dokumen itu dengan tangan gemetar. Kini aku punya senjata, tapi rasanya sangat pahit. Aku harus menyeret adik kandungku sendiri ke penjara jika ingin menyelamatkan masa depan anakku. Di saat yang sama, sebuah pesan masuk dari nomor misterius S lagi. "Hati-hati Pratama, Dina sudah tahu Maya menemuimu. Dia sedang menuju rumahmu sekarang. Dia tidak datang untuk bicara.
Aku langsung berdiri. Aku teringat senja yang kutinggalkan di rumah bersama pengasuhnya. Aku berlari menuju mobil. Jantungku berdegup kencang. Jika Dina sudah merasa terpojok, aku tidak tahu apa yang sanggup dilakukan oleh wanita yang sudah dirasuki kebencian itu. Aku memacu mobilku seperti orang gila. Lampu merah tak lagi kupedulikan. Di kepalaku hanya ada satu nama. Senja. Jika Dina sudah kehilangan akal sehatnya, aku tidak tahu apa yang bisa dia perbuat pada anak kecil yang tidak berdosa itu. Pengkhianatan istri bisa kubicarakan, tapi keselamatan anakku adalah harga mati. Saat aku sampai di depan rumah, pintu pagar sudah terbuka lebar. Sebuah taksi terparkir miring di sana. Aku melompat keluar, berlari masih ke dalam rumah, dan pemandangan di ruang tamu membuat jantungku hampir copot. Dina berdiri di tengah ruangan. Wajahnya merah padam, rambutnya berantakan. Dia memegang sebuah vas bunga kristal, hadiah pernikahan dariku dulu, dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping tepat di depan kaki Senja. "Keluar kamu dari sini, Senja! Ini bukan rumahmu, ini tanah ayahku!" Dina menjerit histeris. Senja meringkuk di pojok ruangan, menangis tanpa suara sambil memeluk bonekanya. Pengasuhnya gemetar ketakutan di belakang sofa. "Dina, hentikan!" teriakku sambil menerjang masuk dan menarik Senja ke pelukanku. Aku menyerahkan Senja ke pengasuhnya dan menyuruh mereka masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku berbalik menatap adikku. "Kamu hada gila, Din. Dia keponakanmu. Apa yang merasukimu?" Dina tertawa. Suara tawanya terdengar sumbang dan mengerikan. "Keponakan? Dia bahkan bukan darah dagingmu, Mas. Oh, aku lupa. Kamu sudah tahu ya kalau dia anak kandungmu. Sayang sekali, padahal rencanaku dengan Rian hampir berhasil membuatmu membuangnya." Aku maju selangkah, mencengkeram bahunya. "Kenapa, Dina? Kenapa kamu begitu membenciku? Aku memberikan segalanya untukmu sejak ayah meninggal." Dina mengibaskan tanganku dengan kasar. Matanya berkilat penuh amarah yang sudah terpendam puluhan tahun. "Karena kamu adalah anak emas, Mas. Kamu anak sah yang selalu dibanggakan. Sementara aku hanya anak kecelakaan yang ayah bawa pulang karena merasa kasihan pada ibu kandungku yang seorang pembantu." Aku mematung. Kepalaku terasa kosong. Apa maksudmu? Ayah merahasiakannya darimu, kan? Dia ingin kamu punya memori sempurna tentang dia sebagai pria suci. Tapi kenyataannya, aku adalah noda di keluarga ini. Ibu kandungku membenciku, tapi dia pura-pura baik di depan ayah. Dan kamu selalu mendapat yang terbaik, sementara aku harus puas dengan sisa-sisa kebaikanmu." Dina mulai menangis, tapi tangisannya penuh dengan racun. "Aku ingin menghancurkanmu agar ayah melihat dari liang lahatnya bahwa anak kebanggaannya ternyata bisa jatuh sepertiku. Aku bekerja sama dengan Rian bukan karena uang, Mas. Aku melakukannya karena aku ingin melihatmu merasakan kehilangan segalanya, seperti aku yang kehilangan identitasku sejak lahir." Rahasia besar itu meledak di hadapanku. Selama ini aku mengira kami adalah saudara kandung dari rahim yang sama. Ternyata ada luka sejarah keluarga yang tidak pernah kusentuh, dan luka itulah yang membusuk di dalam hati Dina menjadi dendam. Aku terdiam, tanganku terkulai lemas. Marahku perlahan berubah menjadi rasa kasihan yang sangat dalam. Tapi sebelum aku sempat berucap, suara sirine polisi terdengar di depan rumah. Siska, sekretaris Pak Broto, ternyata tidak hanya memberiku informasi. Dia telah melaporkan ancaman Dina sejak awal. Dina menatap ke arah pintu, lalu menatapku dengan tatapan kosong. "Kamu menang lagi, Mas Tama. Selalu kamu yang menang." Saat polisi membawanya pergi, Dina tidak melawan. Dia hanya berjalan dengan bahu yang lunglai. Namun, saat dia melewati ambang pintu, dia menoleh kepadaku untuk terakhir kalinya. "Mas, satu hal yang harus kamu tahu. Rian belum benar-benar kalah. Dia punya satu kartu as lagi yang tidak diketahui siapapun, termasuk kamu." Aku berdiri di ruang tamu yang hancur itu, dikelilingi serpihan kristal, menyadari kemenangan ini terasa sangat hambar. Keluargaku hancur, adikku masuk penjara, dan sekarang ada ancaman baru yang belum terungkap. Dina sudah pergi. Rumah kini sunyi, hanya menyisakan aroma parfumnya yang tajam dan pecahan vas kristal di lantai. Aku duduk di kegelapan ruang tamu, memikirkan kata-kata terakhirnya. Kartu as Rian. Apa yang bisa dilakukan seorang pria yang sudah mendekam di balik jeruji besi? Pagi harinya, jawaban itu datang dalam bentuk sebuah surat resmi bermaterai yang dikirimkan ke kantorku. Surat itu bukan dari Rian, bukan juga dari Dina. Surat itu berasal dari sebuah perusahaan konsorsium asing yang tidak pernah kudengar namanya. Isinya singkat namun mematikan.
Pemberitahuan peralihan hak milik aset dan pembekuan rekening perusahaan. Aku segera menelpon bank. Maaf, Pak Pratama, suara petugas bank terdengar kaku. Berdasarkan dokumen instruksi yang Bapak tanda tangani bulan lalu, seluruh otoritas rekening perusahaan telah dialihkan ke pihak ketiga sebagai jaminan investasi. Bulan lalu, aku tidak pernah menandatangani apapun, teriakku. Aku segera teringat saat-saat Dina datang ke rumah dengan tumpukan berkas administrasi warisan yang harus kutandatangani. Di sela-sela ratusan lembar kertas itu, dia pasti menyelipkan surat kuasa ini. Aku terlalu percaya padanya. Aku menandatangani vonis matiku sendiri tanpa membacanya. Dengan tangan gemetar, aku mendatangi alamat kantor konsorsium tersebut. Aku ingin tahu siapa pihak ketiga yang sekarang menguasai hasil jerih payahku selama 10 tahun. Saat aku sampai di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit di Sudirman, aku disambut oleh seorang asisten. Dia membawaku ke sebuah ruangan mewah yang menghadap ke seluruh kota Jakarta. Seorang pria duduk membelakangiku di kursi kebesarannya. Jadi kamu datang juga, Pratama. Suara itu sangat familiar, namun bukan suara Rian. Kursi itu berputar, jantungku seolah berhenti berdetak. Di depanku, duduk Aditya, sahabat terbaikku sejak masa sekolah. Orang yang aku percaya untuk mengelola sistem keamanan data perusahaanku. Orang yang menjadi saksi di pernikahanku dengan Maya. Adit, kamu, apa maksudnya ini? Suaraku nyaris hilang. Aditya tersenyum, tapi tidak ada kehangatan di matanya. Hanya ada kalkulasi yang dingin. Rian hanyalah pion, Tama. Dia terlalu emosional karena dendam cintanya pada Maya. Dia mudah dibaca. Tapi aku tidak peduli pada Maya. Aku peduli pada kerajaan yang kamu bangun. Kamu mengkhianatiku demi uang. Bukan sekedar uang, tapi pengakuan, jawab Aditya sambil menyesap kopinya. Selama 10 tahun, aku yang membangun sistemmu, aku yang menjaga datamu, tapi hanya namamu yang di depan. Kamu punya keluarga sempurna, karir cemerlang. Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Rian dan Dina hanyalah alat untuk mengalihkan perhatianmu sementara aku menguras asetmu dari dalam. Aku terdiam. Jadi ini adalah konspirasi di dalam konspirasi. Maya mengkhianatiku karena masa lalu, Pak Broto karena hutang, Dina karena dendam identitas, dan sekarang Aditya karena keserakahan. Aku dikelilingi oleh serigala yang selama ini kupanggil keluarga dan sahabat. Sekarang, kamu tidak punya apa-apa, Tama. Rumahmu, kantormu, bahkan uang sekolah Senja, semuanya ada di bawah kendaliku. Kamu ingin aku mengembalikannya? Sederhana, serahkan hak asuh Senja kepada Maya dan biarkan mereka pergi ke luar negeri bersamaku. Aku ingin memulai hidup baru dengan mereka. Dan kamu hanyalah masa lalu yang harus dihapus. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku melukai telapak tanganku sendiri. Dia tidak hanya ingin hartaku, dia ingin mengambil satu-satunya alasan aku masih bertahan hidup. Senja. Kamu boleh ambil uangku, Adit. Aku katakan dengan nada yang sangat tenang namun mematikan. Tapi jika kamu menyentuh anakku, aku pastikan kamu tidak akan sempat menikmati sepeser pun dari uang itu. Aku keluar dari ruangan itu dengan api yang membakar jiwaku. Aku tidak lagi sedih. Aku tidak lagi merasa dikhianati. Aku hanya merasa ingin berperang. Dan kali ini, aku tidak akan bermain bersih. Keluar dari gedung Aditya, aku tidak lagi merasa seperti pria yang hancur. Rasa sakit itu sudah mencapai titik jenuh hingga berubah menjadi zat dingin yang membekukan emosiku. Selama ini aku terlalu lembut, terlalu percaya pada konsep keluarga dan persahabatan. Tapi Aditya baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia menjadikan Senja sebagai alat tawar-menawar. Aku segera menghubungi Siska. Dia menemuiku di sebuah parkiran bawah tanah yang sepi. Siska, kamu tahu soal Aditya? Tanyaku tanpa basa-basi. Siska mengangguk. Wajahnya terlihat tegang. Aku sudah curiga sejak lama, Pratama. Aditya adalah orang yang diam-diam menyuntikkan dana ke perusahaan Pak Broto sebelum akhirnya dia sendiri yang menyitanya. Dia bermain di dua kaki. Dia yang memprovokasi Rian untuk menghancurkan rumah tanggamu agar kamu kehilangan fokus pada bisnis. Apa dia punya celah? Siska membuka laptopnya. Layar digital itu memantulkan cahaya di wajahnya. Aditya sangat rapi, tapi dia serakah. Dia menggunakan satu server rahasia untuk memindahkan semua asetmu ke rekening konsorsium di luar negeri. Server itu hanya bisa diakses dengan kunci fisik yang selalu dia bawa. Tapi ada satu hal yang dia lupakan. Siska menunjukkan sebuah grafik aliran data. Setiap kali dia memindahkan dana dalam jumlah besar,
Ada celah waktu selama 5 menit di mana sistem keamanan perusahaannya menjadi rentan karena sinkronisasi data. Jika kita bisa masuk ke servernya di jendela waktu itu, kita bisa membalikkan semua transaksi yang dia lakukan dengan surat kuasa palsu dari Dina. Aku menatap layar itu. Kapan jendela waktu itu terbuka? Besok malam, jam 11 malam, saat audit sistem rutin. Namun, masalahku bukan hanya soal uang. Sore itu seorang petugas pengadilan datang ke rumah. Dia membawakanku surat panggilan sidang darurat. Maya, di bawah tekanan dan janji perlindungan dari Aditya, telah resmi mengajukan gugatan hak asuh penuh atas Senja dengan dalih bahwa aku tidak lagi mampu secara finansial dan sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil. Aku masuk ke kamar Senja. Dia sedang duduk di dekat jendela, menatap langit yang mulai jingga. "Ayah," panggilnya lirih. "Tadi ada Om Adit datang ke sekolah. Dia bilang aku mau diajak jalan-jalan jauh sama ibu. Dia bilang ayah bakal sibuk lama banget." Aku berlutut di depannya, menggenggam tangan kecilnya. "Senja percaya sama ayah?" Senja mengangguk mantap. Matanya yang polos menatapku dengan keyakinan yang membuat hatiku perih. "Ayah janji, nggak akan ada yang bisa bawa kamu pergi. Kita akan tetap di sini, di rumah ini. Tapi ayah butuh Senja jadi anak yang kuat 1 hari lagi ya." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menyiapkan semua dokumen, rekaman percakapan dengan Dina, dan bukti-bukti manipulasi yang diberikan Siska. Aku harus membagi konsentrasiku. Besok siang adalah sidang hak asuh anak, dan besok malam adalah pertaruhan terakhirku untuk mengambil kembali perusahaanku. Aditya mengira dia sudah mematikan langkahku. Dia pikir aku akan menyerah demi ketenangan Senja. Tapi dia lupa satu hal. Seorang ayah yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan adalah musuh yang paling berbahaya. Strategiku sudah bulat. Jika aku harus masuk ke dalam api untuk menyelamatkan Senja, maka aku akan memastikan Aditya terbakar lebih dulu di dalamnya. Ruang sidang itu terasa begitu dingin. Di sisi kiri, Maya duduk bersama tim pengacara mahal yang aku tahu dibayar oleh Aditya. Di belakangnya, Aditya duduk dengan tenang, sesekali merapikan jasnya sambil melemparkan senyum penuh kemenangan ke arahku. Aku duduk sendirian, tanpa pengacara mewah, hanya sebuah tas kerja tua dan tekad yang sudah membatu. "Hakim yang mulia," pengacara Maya memulai dengan suara lantang. "Klien kami, Ibu Maya, adalah ibu kandung yang secara biologis dan emosional paling berhak. Bapak Pratama saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, rekeningnya dibekukan karena masalah hukum, dan yang paling mengkhawatirkan, beliau memiliki kecenderungan obsesif yang membahayakan kondisi psikis anak." Maya menunduk, menangis tertahan. Aku melihatnya dan bertanya-tanya, apakah tangisan itu asli atau sekadar bagian dari skenario Aditya? "Saudara Pratama, apa pembelaan Anda?" Hakim menatapku dengan kacamata yang melorot di hidungnya. Aku berdiri perlahan. Aku tidak melihat ke arah hakim. Aku melihat tepat ke mata Maya. "Saya tidak akan mendebat soal uang," kataku dengan suara stabil. "Karena uang bisa dicari, dan Aditya tahu betul kemana uang saya pergi. Saya juga tidak akan mendebat soal siapa yang melahirkan Senja. Tapi saya ingin hakim mendengar satu hal." Aku mengeluarkan sebuah ponsel dan memutar sebuah rekaman audio melalui pengeras suara ruang sidang. Itu adalah rekaman percakapan Aditya dan Maya di parkiran apartemen 2 malam yang lalu. Siska yang berhasil menaruh alat penyadap di mobil Aditya. Audio. "Maya, dengar. Kamu harus menang di sidang ini. Setelah hak asuh di tanganmu, kita bawa Senja ke Singapura. Aku sudah siapkan identitas baru untuknya. Aditya tidak akan pernah bisa melacak kita. Dia akan membusuk di sini tanpa uang dan tanpa anak." Suara Maya. "Tapi Adit, apakah ini tidak terlalu jahat? Pratama sangat mencintai Senja." Suara Aditya. "Cinta tidak memberi makan, Maya. Lagi pula Senja adalah jaminanku. Selama Senja bersamamu, Pratama tidak akan berani melaporkan penggelapan aset yang aku lakukan. Dia akan bungkam demi melihat anaknya sesekali. Dia sandara kita." Hening seketika menyergap ruang sidang. Wajah Aditya yang tadinya tenang berubah menjadi pucat pasi. Dia berdiri, hendak menginterupsi, tapi hakim memukul palu dengan keras. "Duduk, Saudara Aditya. Anda bukan pihak dalam gugatan ini,
Tapi pernyataan Anda dalam rekaman ini mengandung unsur tindak pidana penculikan berencana dan pemerasan. Aku menatap Maya yang kini menatap Aditya dengan tatapan ngeri. Sepertinya Maya baru sadar bahwa dia bukan diselamatkan oleh Aditya, melainkan dijadikan alat untuk memeras aku selamanya. Hakim yang mulia, lanjutku. Saya memiliki bukti bahwa seluruh pembekuan aset saya adalah rekayasa saudara Aditya bekerja sama dengan adik saya, Dina. Saya memohon kepada pengadilan untuk menunda putusan hak asuh ini sampai proses pidana terhadap Aditya dimulai. Sidang itu berakhir dengan kekacauan bagi pihak lawan. Aditya bergegas keluar, mencoba menghindari wartawan dan polisi yang mulai berjaga. Tapi aku tahu, ini baru setengah kemenangan. Sekarang jam 8 malam. Sesuai informasi Siska, 3 jam lagi jendela waktu itu akan terbuka. Aditya pasti sedang panik dan berusaha memindahkan semua asetku ke rekening pribadinya malam ini juga agar dia bisa kabur. Aku harus sampai ke kantor pusat lebih cepat darinya. Ini bukan lagi soal meja hijau, ini soal kecepatan jari di atas keyboard. Jika aku gagal dalam 3 jam ke depan, rekaman audio tadi tidak akan berarti apa-apa, karena Aditya akan hilang dari radar bersama seluruh harta yang menjadi hak masa depan Senja. Jam menunjukkan pukul 10.45 malam. Gedung kantorku yang biasanya terlihat megah, kini tampak seperti benteng musuh yang gelap. Aku dan Siska masuk melalui pintu servis di lantai dasar. Siska masih memiliki kartu akses darurat yang belum sempat dinonaktifkan oleh Aditya. Ingat Pratama? Bisik Siska sambil memperhatikan jam tangannya. Tepat jam 11, sistem akan melakukan sinkronisasi. Kita hanya punya waktu 5 menit untuk memasukkan backdoor code dan membatalkan semua surat kuasa atas nama Dina. Kalau lewat 1 detik saja, Aditya akan menyadari ada penyusup di sistem dan dia bisa menghapus semuanya secara permanen. Kami sampai di lantai 22. Ruang server itu sangat dingin, dipenuhi suara dengung mesin yang monoton. Cahaya biru dan hijau dari lampu indikator berkedip-kedip seperti mata predator. Siska segera menghubungkan laptopnya ke mainframe utama. 10.59. Tanganku berkeringat. Tepat pukul 11, layar laptop Siska berubah menjadi deretan kode yang berjalan cepat. Masuk, cepat Pratama, masukkan sidik jarimu sebagai otoritas pemilik utama. Aku menempelkan jariku ke pemindai. 1 menit berlalu, proses pemulihan aset berjalan 20%. 2 menit berlalu, 45%. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala terang, pintu otomatis terbuka dengan paksa. Cukup Pratama. Aku menoleh, Aditya berdiri di sana. Napasnya tersengal, wajahnya penuh amarah yang meledak-ledak. Di belakangnya, ada 2 orang petugas keamanan bertubuh besar. Aku tahu Siska adalah tikus di perusahaanku. Aku sudah memantau pergerakan kalian sejak dari pengadilan. Adit, hentikan. Ini sudah berakhir. Polisi sedang menuju ke sini. Teriakku sambil tetap menjaga posisi jariku di pemindai. Belum berakhir sebelum aku menekan tombol delete. Aditya menerjang maju, mencoba mendorongku menjauh dari konsol server. Terjadi pergulatan fisik yang hebat. Aku bukan petarung, tapi kekuatan seorang ayah yang sedang melindungi masa depan anaknya memberiku tenaga tambahan. Kami terjatuh di antara kabel-kabel server. Pukulan Aditya mengenai rahangku, tapi aku berhasil mencengkeram tangannya yang memegang senjata. Siska, berapa persen? Teriakku sambil menahan tekanan tubuh Aditya. 85%, sebentar lagi, tolong tahan dia. Siska berteriak panik, jemarinya menari di atas keyboard. Aditya berhasil melepaskan 1 tangannya dan mulai memukuliku dengan membabi buta. Pandanganku berkunang-kunang, darah mulai mengalir dari bibirku, tapi aku tidak melepaskannya. Aku memeluk kakinya dengan sisa tenagaku. Kamu tidak akan bisa membawa Senja, Adit. Tidak akan pernah, raungku sambil menahan tekanan. Aku tidak butuh Senja jika aku punya uangnya, teriak Aditya sambil mengarahkan moncong pistolnya ke arah server utama, berniat menghancurkan mesin itu agar data kami hilang selamanya. Tet, tet, tet. Suara alarm sistem berbunyi nyaring. Layar di dinding berubah menjadi warna hijau cerah dengan tulisan besar, Access Restored, Ownership Reverted. Aditya membeku. Senjatanya masih tertuju ke mesin, tapi dia tahu dia sudah terlambat. Semua aset, semua uang yang ia curi, kembali ke tanganku dalam sekejap mata. Detik berikutnya, pintu ruang server kembali terbuka. Kali ini bukan keamanan sewaan Aditya, melainkan tim buser kepolisian yang dipimpin oleh detektif yang menghubungiku sebelumnya. Angkat tangan, letakkan senjatanya. Aditya menjatuhkan pistolnya.
Dia jatuh terduduk, tertawa histeris seperti orang gila. Dia kalah dalam segala hal. Aku terengah-engah di lantai melihat Siska yang menangis lega. Aku segera meraih ponselku. Aku tidak menelpon pengacara, aku tidak memeriksa saldo bangku. Aku melakukan video call ke rumah. Wajah Senja muncul di layar. Dia tampak baru bangun tidur. Ayah kenapa berdarah? Tanyanya cemas. Aku menyenyum, meski rasanya sangat sakit. Enggak apa-apa sayang, ayah baru saja menang main game. Besok kita beli es krim yang paling besar ya. Kita nggak akan kemana-mana, kita tetap di rumah. Malam itu, di bawah lampu biru ruang server, aku menyadari bahwa perang fisik dan finansial ini telah usai. Tapi ada satu orang lagi yang belum aku temui untuk penyelesaian akhir. Maya. Setelah badai di ruang server malam itu, duniaku perlahan mulai tertata kembali. Aditya dan Dina sudah mendekam di balik jeruji besi. Namun ada satu beban yang masih mengganjal di dadaku. Maya. Meskipun dia sempat terhasut Aditya, pengadilan tetap menetapkannya sebagai tersangka karena terlibat dalam konspirasi pemerasan tersebut. Aku berdiri di balik kaca ruang kunjungan. Maya muncul dengan seragam tahanan oranye. Dia terlihat sangat rapuh, seolah-olah seluruh semangat hidupnya telah diperas habis. Kami saling menatap dalam diam selama beberapa menit. Tidak ada kebencian lagi di mataku, hanya ada rasa lelah yang luar biasa. Mas, terima kasih sudah datang. Ucapnya lewat gagang telepon intercom. Suaranya pecah. Aku datang bukan untuk membahas kasus hukummu, Maya. Aku sudah menyerahkan semuanya pada pengacara, kataku datar. Aku datang karena ada satu hal yang terus menggangguku. Tentang Dina. Tentang dia yang bilang bahwa dia anak dari hubungan gelap ayahmu. Bagaimana kamu bisa tahu rahasia itu 10 tahun lalu? Maya menghela napas panjang. Air matanya mulai mengalir. Karena ibumu, Mas. Ibu kandungmu yang memberitahuku. Aku tersentak. Ibu? Tapi ibu sudah meninggal tak lama setelah kita menikah. Dia sangat menyayangimu. Dia memberitahuku di hari-hari terakhirnya di rumah sakit, jawab Maya dengan suara bergetar. Ibumu tahu segalanya. Dia tahu kalau Dina adalah anak simpanan suaminya. Tapi yang lebih mengejutkan, ibumu jugalah yang memintaku untuk tetap diam soal transaksi dengan Rian 10 tahun lalu. Kepalaku pening. Apa maksudmu? Kenapa ibu melakukan itu? Ibumu sangat takut jika kamu tahu soal Dina, kamu akan membenci ayahmu dan menghancurkan nama baik keluarga. Saat itu, aku sedang putus asa mencari uang untuk hutang ayahku. Ibumu tahu, tapi dia tidak bisa membantuku karena semua aset dipegang oleh pengacara keluarga. Dia memintaku melakukan apapun, termasuk meminjam pada Rian, asalkan aku berjanji tidak akan pernah menuntut warisan untuk membantu ayahku, agar jatah warisan itu tetap utuh untukmu dan tidak jatuh ke tangan Dina. Aku menyandarkan kepalaku ke kaca. Jadi ibu kandungku sendiri yang menjerumuskan Maya ke dalam lingkaran setan itu demi melindungiku, demi harta dan nama baik. Ibumu ingin melindungimu dari kemiskinan dan rasa malu, Mas. Tapi dia tidak sadar bahwa dengan memintaku menyimpan rahasia busuk itu, dia sedang menanam bom waktu di dalam pernikahan kita. Aku bersalah karena aku setuju. Aku bersalah karena aku takut kehilangan cintamu. Maya menyentuh kaca, tepat di depan tanganku. Tolong, katakan pada Senja bahwa ibunya sangat mencintainya. Dan tolong, maafkan ibumu juga. Dia hanya seorang wanita tua yang ketakutan. Aku menutup mataku. Kebenaran ini jauh lebih pahit dari yang kubayangkan. Ternyata pengkhianatan ini bukan hanya datang dari musuh atau sahabat, tapi juga dari cinta yang salah arah dari orang tua. Semua orang di sekelilingku berpura-pura menjadi suci demi kebaikan, tapi justru menciptakan neraka bagiku. Aku meletakkan gagang telepon itu. Aku berjalan keluar dari gedung penjara, membiarkan sinar matahari mengenai wajahku. Aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa mengubah masa lalu yang penuh dengan kebohongan orang tua, istri atau adikku. Tapi aku punya masa depan Senja di tanganku. Aku harus memutuskan rantai kebohongan ini sekarang juga. 1 tahun telah berlalu sejak malam di ruang server itu. 1 tahun sejak duniaku runtuh dan dibangun kembali dari puing-puingnya. Hari ini, taman di belakang rumahku dipenuhi dengan tawa anak-anak. Senja sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Dia tampak begitu bahagia, mengenakan gaun putih favoritnya, berlarian tanpa beban.
Luka di matanya perlahan memudar, digantikan oleh binar kehidupan yang baru. Aku melihatnya dari kejauhan, menyadari bahwa setiap tetes darah dan air mata yang kukeluarkan sebanding dengan senyum itu. Perusahaanku sudah kembali stabil. Siska kini menjadi wakil direkturku, rekan kerja paling terpercaya yang pernah kumiliki. Dina dan Aditya masih menjalani masa hukuman mereka. Aku tidak pernah menjenguk mereka, bukan karena dendam, tapi karena aku sudah melepaskan beban itu. Aku memilih untuk lupa agar bisa terus melangkah. Sore itu, setelah pesta usai, aku membawa Senja ke makam kedua orang tuaku. Aku berdiri di sana cukup lama, menatap nisan ibu. Ibu, bisikku dalam hati. Aku sudah tahu semuanya. Aku memaafkanmu. Aku tahu ibu melakukannya karena cinta, meskipun cara ibu salah. Aku tidak akan membesarkan Senja dengan cara yang sama. Aku akan membesarkannya dengan kebenaran, sepahit apapun itu. Saat kami hendak beranjak pulang, aku melihat sesosok wanita berdiri di gerbang pemakaman. Dia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya polos tanpa riasan, dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Itu Maya. Dia baru saja bebas bersyarat sebulan yang lalu. Dia tidak berani mendekat. Dia hanya berdiri di sana, menatap Senja dengan kerinduan yang sangat dalam. Senja melepaskan genggaman tanganku. Dia menatapku, seolah meminta izin. Aku mengangguk pelan. Senja berlari kecil menuju ibunya. Aku melihat dari jauh saat Maya berlutut dan memeluk Senja begitu erat. Bahunya berguncang karena tangis yang pecah. Aku tetap diam di tempatku. Beberapa menit kemudian, Maya berjalan mendekatiku, sementara Senja menunggu di mobil. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah membiarkan aku menemuinya," ucap Maya dengan suara gemetar. "Dia tetap anakmu, Maya. Aku tidak akan pernah menghilangkan sosok ibu dari hidupnya. Selama kamu berjanji, tidak akan pernah lagi membawanya ke dalam pusaran kebohonganmu," kataku tenang. "Aku tidak mengharapkan kembali kepadamu, Mas. Aku tahu aku tidak pantas." Maya menunduk. "Aku hanya ingin memperbaiki apa yang tersisa. Aku akan pergi keluar kota, mulai bekerja di sana. Bolehkah aku sesekali meneleponnya?" Aku menatap langit yang mulai berubah jingga. "Teleponlah. Senja membutuhkan ibunya yang jujur, bukan ibu yang sempurna." Maya mengangguk, lalu berjalan pergi dengan langkah yang lebih ringan. Aku masuk ke mobil, duduk di samping Senja yang sudah menungguku. Dia menggenggam tanganku. "Ayah, kita pulang?" tanyanya. "Iya sayang, kita pulang." Aku memaju mobil menuju rumah kami. Rumah yang kini bukan lagi sekedar bangunan, tapi tempat di mana kejujuran menjadi pondasinya. Aku mungkin tidak memiliki keluarga sempurna seperti yang kebayangkan 10 tahun lalu, tapi aku memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Kenyataan. Hidupku adalah bukti bahwa pengkhianatan bisa menghancurkan hati, tapi kebenaran akan membebaskan jiwa. Namaku Pratama, dan hari ini aku akhirnya benar-benar pulang.